adik-adik. Selamat pagi. Shalom semuanya. Apa kabar adik-adik? Nah, kabarnya pastinya pada pagi hari ini Luar biasa. Adik-adik, seperti biasanya pada pagi hari ini ya kita akan beribadah. Seperti biasa ibadahnya ibadah online ya Kak Neti ya. Iya, ibadah Nah. hari Minggu pelayanan anak Kak secara online. Iya. Ya, di sini ada Kakak Neti, Dan di sini ada juga Kakak Ratna. Kakak Ratna, Dan dan siapa lagi Kak? pemusik kita yaitu Kakak Ina. Kakak Ina. Ya, adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita melakukan ibadah, kita saat teduh dulu ya Kak Neti ya. Iya, tapi sebelumnya Kak, kita cek dulu adik-adik, udah siap belum nih? Oh iya. Alkitabnya di rumah. Ya, udah siap. Ya. Apalagi Nah, Kak? jangan lupa juga nih kidung cerianya Iya, ya adik-adik kidung ya. ceria. Karena lagu-lagu yang akan kita nyanyikan ada di dalam kidung ceria ya adik-adik ya. Iya. Siapkan semuanya ya adik-adik. Terus Kak, jangan lupa Kak, siapin persembahannya Kak. Oh iya, persembahannya juga ya Kak ya. Iya, Nah, yang ya. akan adik-adik nanti berikan pada saat persembahan. Iya, Yang Kak. paling penting Kak apa Kak? Siapin hati Hati. kita adik-adik untuk memuji Tuhan. Betul Kak Oke, Neti, siapkan hati kita ya Iya. untuk memuji Tuhan. Nah, oleh Adik-adik udah siap semua? Ya, kalau udah siap, kita mau bersaat teduh dulu sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saat teduh dimulai. Ya, amin. Amin. Oke, adik. Kak Neti, ya sebelum kita memulai nih ya, kita sapa-sapa dulu yuk Kak Neti. Iya, kita mau sapa ada siapa aja adik kita pagi ini Iya. ya. Dari sektor 1 Kak, Ya, ada Zaura, adik Zaura, Valeska, Roina, Zevanya, Rafael, Mika, Nathan, Moses, Caitlin dan Alexa. Apa Halo. kabarnya? Kak, di sektor 2 ada juga nih Kak. Iya, siapa, adik Kak? Aldo, Ya. ada adik Kalista, Ya. ada adik Justin, Rackwell, Angel, Nathaniel, Josafat, Ya. Rafael, Sani, Melody, Tinus, Mario dan Vin. Halo adik-adik. Halo sektor 2 dan sekarang sektor 3 ya Kak ya. Iya. Nah, sektor 3 nih. Ya, halo Gaby, Noel, Iren, Abigail, Elisa, Rachel, Rahel, Yemima, Gideon, Dian, Vio dan Yoel. Gimana kabarnya? Halo, selamat pagi. Ya, sekarang Kak adik-adik di sektor 4 Ada yang lagi? banyak juga Kak adik-adiknya yang rajin. Waduh. Yaitu ada Diandra, Mm-mm. ada Rara, Joel, Leon, Jos, Amanda, Yohanes, Jessica, Jeremy, Andrea, Mera, Iona, Nata, Atira, Keke, Daniel, Dasya, Michelle, Wow. Rachel, Mm-mm. Clementine, Mm-mm. Charlotte, Ya. Chester, Cesa, Iya. George, Saira, dan adik anak Kak. Halo, halo sektor 4 banyak sekali ya Banyak Kak banget Kak di sektor 4 yang Wah. rajin nih. Nah sekarang kakak akan sapa sektor 5 nih. Halo sektor 5, Halo. adik Jonathan, Riana, Kelvin dan Luther. Ya, Bagaimana halo. kabar kalian? Baik semuanya ya? Baik Kak. Nah. Ya, ada adik-adik juga di sektor 6 Kak. Ya, Ada adik Yoel, Benaya, Mm-mm. Gilbert, ya. Rere. Ya, itu adik-adik kita di sektor 6 Kak. Ini sektor 6 biasanya nih rajin ya kirim ayat Iya. hafalan nih Benaya nih. Ya. Ya, Kak. Ya. Sekarang kita tadi udah sapa-sapa sampai adik sektor 6. Ya. Sebelumnya kita mau ajak adik-adik untuk berdiri dulu Kak, untuk Oh, memuji ya. Tuhan. Betul, adik-adik. Karena kita mau memuji nama Tuhan ya adik-adik ya. Yuk adik-adik berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Ya, kita mau nyanyi lagu Kidung Ceria nomor 25.
mari kita bergembira. Iya, Kakak Kak. Ina. Yuk, Kakak Ina. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Ya, Nah, adik-adik boleh adik-adik, duduk kembali ya, Kak. Silakan duduk kembali. Lanjut, Kak. Kita Waduh. masih mau sapa adik-adik di sektor 7, Kak Ratna. Aduh, sektor 7 kayaknya Iya, banyak nih ya, Kak banyak ya. adik-adik yang rajin. Ada Mignea, ada Briana, Mm-mm. Brian, Ya. Rehan, Michael, Risa Lase, Andrea Lase, Stephen, Kenzie, Chester, Edgar, Leo Mongga, Justin Ginting, Jonathan Ginting, Kanaya Nenggolan, Christian Rifaim, Jessica. Udah, Kak, sektor 7. Ya, Wah, halo adik-adik itu. sektor 7. Waduh, banyak sekali ya tadi ya sektor Banyak, 7 ya. Kak. Nah, adik-adik, sekarang nih sektor 8 nih. Sektor kakak nih. Sektor 8 nih. Halo Edgar, Darius, Anna, Gevi, Sierra, Matthew ya. Nah, ini nih biasanya nih Matthew yang selalu rajin. Hai Matthew. Oh, Semangat ada ya Matthew Matthew ya. Punta. Halo Matthew. Ya, Nah, kita sapa lagi adik-adik di sektor 9. Ya. Ada adik Aubrey, Benaya, Christabel, Salomo, Timothy, Neil, Joy, Derby, dan Sienna. Halo adik-adik sektor Halo, 9. sektor 9. Sekarang sektor 10 nih. Kakak akan sapa nih sektor 10. Yang punya sektor 10 siap-siap ya. Wow. Halo adik Vero, Levan, Shemita, Rahel, Harvan, Harvin. Ayo semangat ya sektor 10. Iya, halo adik-adik di sektor 10. Sektor Karatna. Iya. Sekarang adik-adik sektor 11. Ada Ah. adik Shalom, Gauri, Kila, Mika, Allen, Altar, Jonathan, Clara, Lucrecia, Jesslyn, Louis, Keisha, Aska, Davina, David, Daniel, Carly, Gideon, Gwen. Wah, Iya, halo banyak. adik-adik sektor 11. Iya, halo sektor 11. Banyak ya, Banyak juga ya sektor 11 ya Kak ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memuji nama Tuhan lagi nih ya Kak Neti ya. Iya, berarti Nah. kita berdiri dong, Kak. Iya, adik-adik. Iya. Sekarang kita berdiri yuk. Kita mau memuji nama Tuhan lagi. Sudah siap? Anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Yesus Kristus. Yes. Kita mau nyanyi lagu apa ya Kak Neti? Nyanyi Kasih Yesus manis dan indah, Kak. Baik. Kak kalau Ina. gitu. Kak Ina. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, Amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Silakan duduk kembali adik-adik. Kita lanjut lagi Kak Ratna. Sekarang Sapa-sapanya nih ya Kak ya. sapa-sapa adik-adik Wah. kita di sektor 12, Kak. Iya Kak. Ada adik Tessa, adik Gaby, Emma, Monica, Desire, dan adik Rafa. Halo. Wah, sekarang kakak akan sapa nih sektor 13. Nih sektor 13 nih udah sama kayak jemaatnya. Banyak, adik-adiknya juga banyak nih. Nah, untuk sektor 13, Marvel, halo Marvel, Kristo, Matthew, Lukas, Valerie, Kana,
Clarissa, Darren, Ilori, Shalom, Revel, Karen, ada Tania, Willy, Mark, Grace, Gloria, Kalista, Kevin, Miguel, Renan, Reger, Dere, Reinhard, Anya, Theo, dan Rakas. Lalu dilanjut Kak, sektor 12-nya. Adik-adik sektor 14 Kak, ada adik Boas, Matthew, Ovel, Myra, Hana, Yisrael, Joseph, Jocelyn, Sharon, Darren, Hosea, Nauli, Lehon, Claire, Christoph, Matthew, Patiruhu, Gabriel, Michelle, Michael. Halo adik-adik. Wah Kak, itu sektor 14 dan 13 banyak ya Kak ya, Banyak, adik-adiknya ya Kak ya. Nah sekarang kakak akan sapa nih yang sektor 15. Hai sektor 15, di sini ada Rahel, Karen, Karina, Gabriel, Kimberly, Samuel, Kayla, dan Genesis. Halo sektor adik-adik. 15. Sekarang yang terakhir Kak, adik-adik di sektor 16. Ada adik Bevan, Axel, Yemima, Raja, Yoda, dan adik Yara. Halo adik-adik semua di sektor 16. Halo sektor 16. Nah Kak, sebelum kita lanjut, kita mau doa pembukaan. Ya adik-adik sudah siap? Ayo adik-adik ya, doa. lipat tangannya, tutup matanya. Ya adik-adik sebelumnya Kaneti undang untuk berdiri. Ya, lipat tangan, matanya ditutup. Tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Bapa, pada pagi hari ini Engkau telah kumpulkan kami anak-anak-Mu di tempat kami masing-masing. Kami siap untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Bapa, pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati kami di rumah kami masing-masing agar kami boleh tetap bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, Engkau memberkati kami juga. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, berkati juga kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya, adik-adik layan boleh duduk kembali. Nah, adik-adik kita masih mau muji nama Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu agung adik-adik. Kita mau memuji Tuhan. Kembali kita mau berdiri adik-adik. Kaneti ajak adik-adik untuk berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Kita nyanyi lagu Anak-anak Puji Nama Allah, Kidung Ceria nomor 23. Kak Ina. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita akan membaca Mazmur. Nah siap, jangan lupa adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Dibuka Alkitabnya dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 22. Ya adik-adik dibuka. Sudah? Nah, seperti biasanya ya, kalimat yang tulisannya keluar itu akan kakak bacakan, dan adik-adik kalimat yang tulisannya
ke dalam bersama Kak Neti. Ya, adik-adik, kita mau berdiri yuk untuk membaca Mazmur. Ya, sudah siap? Dimulai dari Kakak Ratna. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, Dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya. Di segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Nah, adik-adik, itu tadi Mazmur berbalasan kita pada hari ini. Nah, sekarang Adik-adik boleh duduk kembali. silakan duduk kembali. Ya, adik-adik, saat ini kita mau ayat hafalan, Kak. Adik-adik sudah siap Alkitabnya? Iya, sekarang kita mau mulai ayat hafalan dari adik-adik yang kelas Batita dan TK. Nah, adik-adik kalau ada mamanya atau kakaknya boleh dibantu untuk membuka Buka Alkitabnya. Ayat hafalan kita minggu ini dari 2 Timotius 4 ayat 5C. Ya, kan Neti ulangi. 2 Timotius 4 ayat 5C. Ya, kita mau baca adik-adik. 2 Timotius 4 ayat 5C bunyinya adalah lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Ada gayanya nih Kak Ratna. Oh iya, ada gayanya seperti minta apa, tolong Kak? ya Kak Ratna. Ya. Ya adik-adik yang Batita Tika ikut Kak Neti ya di rumah ya gayanya ya. 2 Timotius 4 ayat 5C. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Bisa adik-adik? Kak Neti ulangi Bisa sekali pastinya. lagi ya Kak Ratna. Ya, ulang Kak, Ya, sekali lagi iya. Kak. 2 Timotius 4 ayat 5C. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Iya, adik-adik pasti bisa. Bisa pasti Kak Iya, itu. Kak. Bisa dibantu oleh sama mama papanya. Iya, sama mama papanya. Di rumah. Nah, sekarang saatnya untuk anak kecil nih. Anak kecil itu terdiri dari kelas 1, 2, dan 3. Nah, untuk anak kecil ya, ayat hafalannya itu ada di Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-29 ya. Kakak bacakan ya, Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, itu tadi untuk anak kecil nih. Sekarang yang anak tanggungnya ya, sama masih di Kisah Para Rasul ya, di Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-32 ya. Untuk anak tanggung yang pastinya itu ada di kelas 4, 5, dan 6 ya. Kakak akan bacakan ya, Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia ya. Oke adik-adik, untuk anak tanggungnya dihafalin semuanya ya, anak kecil juga, TK Batitanya juga. Jadi Kak Ratna, Ya. kalau adik-adik sudah hafal, mereka rekam ya Kak ya? Ya. Wah, di videoin, terus videonya dikirim kemana Kak? Ke kakak Ke layannya. kakak layan di pos masing-masing atau kakak layan yang Iya. adik-adik biasa kirim ya. Paling lambat hari apa ya Kak Ratna? Hari Kamis Kak. Oh iya, hari Kamis paling lambat adik-adik sudah kirim ayat hafalannya. Iya. Pasti bisa, adik-adik kan hebat-hebat semua.
Ya, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa mau mendengar firman Tuhan? Saya Kak mau dengar Kak. Ya, semua mau mendengar firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh kakak-kakak layan di kelas anak TK oleh Kakak Esther. Di kelas anak kecil siapa Kak? Ada Kak James Kak yang Ada menyampaikan Kak firman Tuhannya. James. Ya, di kelas anak tanggung akan disampaikan oleh Kak Noel. Ya, adik-adik sudah siap semua untuk mendengar firman Tuhan? Kak Neti mau ajak adik-adik untuk berdiri. Kita berdiri ya Kak ya? Iya, berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 135. Judulnya Judulnya Sabdamu Abadi. Bait pertama dan keempat. Kak Ina. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Tuh, suaranya mana nih? Selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, gitu dong, yang semangat. Kan kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan lagi sama Kak Esther. Nah, adik-adik, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini, biasanya harus menyiapkan apa, ayo? Nah, kita harus menyiapkan Alkitab. Siapa yang belum siapin Alkitabnya? Diambil dulu yuk Alkitabnya yuk. Kak Esther tungguin. Nah, kalau adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya, kita mau meminta Tuhan Yesus untuk membimbing kita dalam pelayanan firman kita hari ini. Sikap berdoa gimana? Ayo. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah supaya firman Tuhan ini boleh bisa menjadi pedoman bagi kehidupan adik-adik dan juga Kak Esther. Dan berkatilah Kak Esther juga yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke adik-adik, sebelum itu Kak Esther mau tanya, minggu lalu siapa yang ikut IMPA? Ayo, siapa? Angkat tangannya yang ikut IMPA. Minggu lalu itu Kak Yunita mengajarkan tentang apa ya? Nah, Kak Yunita itu mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur karena Tuhan Yesus itu sudah memenuhi kebutuhan kita ya, kebutuhan adik-adik. Adik-adik bisa makan, adik-adik bisa minum. Itu semua karena Tuhan Yesus yang memberikan. Dan Tuhan Yesus memberikan kebutuhan adik-adik lewat papa mama dan juga orang-orang yang ada di sekitar adik-adik ya. Nah, dan sekarang kita juga mau mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Yang belum bisa membuka Alkitab bisa minta tolong papa mama atau kakak atau opa oma ya. Kak Esther ulangi dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Udah dapat semua? Kalau udah dapat, Kak Esther bacain ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama Nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orang yang ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu.
tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Oke adik-adik, setelah membaca firman Tuhan tadi, tema kita hari ini yaitu memberitakan Tuhan Yesus adalah ketaatan kepada Allah. Saya ulangi lagi ya, memberitakan Tuhan Yesus adalah ketaatan kepada Allah. Dari tema tadi, firman Tuhan kita hari ini menceritakan tentang Rasul Petrus dan juga rasul-rasul lainnya. Mereka itu senang sekali memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Tuhan Yesus dimanapun itu. Mereka misalnya lagi ada di Yerusalem, lalu mereka memberitakan firman Tuhan di situ. Mereka memberitakan semuanya kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Orang-orang yang mereka jumpai, mereka langsung memberitakan firman Tuhan. Kenapa kita harus memberitakan firman Tuhan sih Kak? Karena memberitakan firman Tuhan itu adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi, Rasul Petrus menunjukkan rasa taatnya bersama dengan rasul-rasul lainnya dengan memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Oh iya Kak, rasul-rasul itu siapa sih Kak? Rasul-rasul itu adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan Yesus untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka itu selalu menerima pesan langsung dari Tuhan Yesus dan mereka memberitakannya kepada semua orang di sekitar mereka ya adik-adik. Di sini Rasul Petrus itu sedang memberitakan firman Tuhan bersama dengan rasul-rasul lainnya. Tetapi ada orang-orang yang tidak menyukai mereka adik-adik. Ternyata ada yang tidak suka dengan mereka. Lalu mereka dipanggil oleh orang-orang yang tidak menyukai mereka. Tapi mereka dipanggil tidak dengan kekerasan ya adik-adik. Lalu mereka membawa semua orang, yaitu Petrus dan juga rasul-rasul lainnya. Dan salah satu imam besar berkata kepada mereka, aku ini sudah melarang keras kalian untuk tidak mengajar di dalam nama itu, di dalam nama Tuhan Yesus. Namun ternyata kamu itu sudah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggung darah orang itu kepada kami. Maksudnya darah Tuhan Yesus kepada mereka, begitu ya adik-adik. Tetapi kata Petrus dan juga rasul-rasul yang lain, mereka itu berkata dengan tegas, kita itu harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Maksudnya apa nih Kak? Taat kepada Allah daripada kepada manusia. Maksudnya Tuhan itu sudah memberikan pesan langsung kepada Rasul Petrus dan juga kepada rasul-rasul lainnya untuk diberitakan. Jadi mereka harus lebih taat kepada Allah karena mereka lebih dulu diberitahukan kepada Allah, diberitahukan pesan-pesan kepada Allah dibandingkan dengan manusia. Karena Allah itu sudah lebih dulu bangkit daripada manusia ya adik-adik. Rasul Petrus berkata,
Allah itu nenek moyang yang kita telah Allah itu nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Nah, Tuhan itu adalah juru selamat bagi kita semua ya adik-adik. Makanya di sini kita belajar adik-adik, kita itu harus lebih taat kepada Tuhan, dan bentuk ketaatan itu bisa melewati kita memberitakan firman Tuhan, menceritakan tentang Tuhan. Kenapa sih Kak kita itu harus menceritakan tentang firman Tuhan gitu? Karena kita itu bisa beroleh keselamatan dari Tuhan gitu ya adik-adik. Adik-adik itu bisa menceritakan kepada teman-teman adik, kepada orang-orang sekitar adik-adik gitu ya. Nah, taat itu apa sih Kak? Taat itu artinya patuh. Misalnya kalau adik-adik lagi di sekolah gitu kan ya, terus gurunya adik-adik bilang ke adik-adik, kamu harus pakai seragam yang rapih ya kalau ke sekolah. Nah, adik-adik pasti taat kan? Pasti patuh kepada guru adik-adik. Jadi adik-adik kalau berangkat ke sekolah, bajunya yang rapi, rambutnya diikat atau rambutnya disisir gitu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, taat itu seperti tadi ya adik-adik, kita bisa menceritakan tentang firman Tuhan kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita ya adik-adik. Taat itu juga bisa berbentuk ibadah. Jadi kayak sekarang nih adik-adik lagi mengikuti IMPA. Adik-adik beribadah kepada Tuhan Yesus dengan duduk yang manis. Duduk manis ya adik-adik, lalu mendengarkan kakak bercerita, adik-adik memuji nama Tuhan dengan bernyanyi atau dengan kesaksian pujian. Nah, itu merupakan bentuk taat kita kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita harus taat kepada Tuhan Yesus, Kak Esther? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu menyayangi kita ya adik-adik, menyayangi anak-anaknya di dunia ini. Jadi kita juga harus menunjukkan rasa sayang kita kepada Tuhan Yesus dengan bentuk beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, walaupun ada yang tidak suka dengan adik-adik nih, misalnya ada temannya adik-adik bilang, kamu ngapain sih bercerita tentang Tuhan Yesus? Harus bilang, iya karena Tuhan Yesus itu sudah menyayangi kita semua. Jadi aku mau memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang di sekitar aku gitu, di sekitar adik-adik ya. Karena taat itu merupakan suatu hal yang penting. Taat kepada Allah itu penting ya untuk adik-adik dan juga untuk Kak Esther. Kita taat kepada Allah karena Allah sudah mengasihi kita semua, menyayangi kita semua gitu ya. Nah, sekarang Kak Esther mau ngajak adik-adik untuk membuka Alkitab lagi. Kak Esther mau minta tolong adik-adik membuka Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Kita baca bareng-bareng ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, seperti yang Tuhan Yesus bilang di Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini, Tuhan Yesus bilang, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Maksudnya di sini yaitu pergilah, beritakan atau ceritakanlah tentang aku, tentang Tuhan Yesus
kepada semua orang, semua murid-murid Tuhan Yesus. Semua murid-murid Tuhan Yesus adalah kita ya adik-adik, Kak Esther, dan juga kakak-kakak yang lainnya itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jadi kita harus memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang di dunia ini ya adik-adik. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di sini Tuhan Yesus bilang, ajarlah mereka. Nah, seperti sekarang Kak Esther sedang mengajar adik-adik. Adik-adik juga nanti bisa kalau dewasa, adik-adik bisa mengajar teman-teman adik-adik atau adik-adik yang lainnya seperti Kak Esther sekarang ya. Jadi, inti dari firman Tuhan kita hari ini, kita harus tetap memberitakan firman Tuhan dari sekarang, dari kita kecil sampai kita dewasa. Kita itu harus taat kepada Tuhan karena Tuhan sudah lebih dulu menyayangi kita. Jadi kita memberikan rasa sayang kita kepada Tuhan juga dalam bentuk ketaatan. Dan saat kita memberitakan firman Tuhan setiap saat, kita itu akan beroleh keselamatan kepada Tuhan Yesus ya adik-adik. Terima kasih adik-adik untuk hari ini, firman Tuhan kita sudah selesai. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang ya adik-adik. Dadah. Nah, adik-adik sudah mendengar firman Tuhan Kak hari ini. Adik-adik, tadi firmannya kita diajar untuk kita berani untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus adik-adik. Melalui apa ya Kak? Melalui perkataan, melalui perbuatan kita, supaya orang lain juga bisa mengenal Tuhan Yesus lewat perbuatan kita Kak. Nah, kita juga dengan memberitakan firman Tuhan, ini adalah bentuk dari ketaatan kita juga kepada Tuhan ya Kak Neti ya. Kak Ratna. Jadi kita harus berani ya Kak mulai saat ini menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah Kak Ratna, kita mau merespon firman Tuhan nih hari ini. Kita mau menyanyi pujian dari Kidung Ceria nomor 206. Kita harus membawa berita. Adik-adik, Kak Neti ajak untuk berdiri lagi ya. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Kak Ina. Kita harus membawa berita pada dunia dalam tenang tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Teranglah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Ya, adik-adik boleh duduk kembali. Adik, saat ini kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Doa syafaat kita akan dibawakan oleh adik kita, adik Jesslyn dari sektor 11, adik Matthew dari sektor 13, dan akan ditutup oleh kakak Ratna dengan doa Bapa Kami. Adik-adik sudah siap? Iya, siapkan hati adik-adik untuk masuk ke dalam
Doa syafaat. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk IMPA yang dapat kami ikuti hari ini secara online. Terima kasih ya Tuhan untuk kakak layan yang menyiapkan IMPA online dari minggu ke minggu. Tuhan berkati kakak layan kami, kiranya Tuhan juga mau berkati agar kami dapat semakin bertumbuh menjadi anak-anak yang semakin mengasihi dan taat kepadamu. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan Yesus, berkatilah pemerintahan bangsa ini, baik presiden, wakil presiden, para menteri, dan setiap orang yang menjalankan pemerintahan di negara ini. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan dalam menjalani tugas mereka. Tuhan, pulihkan juga bangsa ini dari pandemi yang masih ada. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami yang selalu menjaga kami. Berikanlah kesehatan dan lindungilah mereka. Kami mohon, berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami. Mampukan kami untuk bisa belajar dengan baik. Tuhan berkati juga guru-guru yang mengajar kami. Berikanlah kesehatan dalam mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah penguasa atas hidup kami. Semua yang Kau miliki adalah milik-Mu, dan aku sangat mencintai-Mu. Hanya sentuhan ilahi-Mu dapat menyembuhkan segala yang sakit, memulihkan kondisi fisik, menyembuhkan jiwa, dan mengubah kegelapan menjadi terang. Hanya Engkaulah yang dapat melakukannya. Sebab itu aku berdoa kepadamu untuk adik Luther Tobing, Bapak Heru Prabowo, tuan rumah dari sektor 8, Papa dari kakak Jerel yang saat ini sedang dalam pemulihan. Biarlah mereka merasakan kehadiran-Mu. Biarlah mereka merasakan kekuatan-Mu. Biarlah jiwa dan raganya merasakan sentuhan dengan terang dan kebenaran. Dan oleh penyembuhan dan kesejahteraan, aku minta kesembuhan-Mu pada tubuhnya saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mendengarkan doaku. Tuhan yang Maha Kuasa, pada kesempatan malam hari ini kami berdoa dan mengucap syukur atas bertambahnya usia dan berkat yang Engkau berikan kepada Kak Neti, Jessica Naomi sektor 4, dan Genesis Egi. Dengan bertambahnya usia mereka, semakin banyak waktu yang mereka lalui, semakin banyak pula pengalaman hidup yang mereka dapatkan. Itulah yang membuat mereka semakin yakin kepadamu Tuhan. Engkaulah pelindung dan yang selalu menyertai mereka. Mungkin telah banyak dosa yang kami perbuat dalam kurun waktu usia kami yang panjang ini. Maka dari itu, bimbinglah kami selalu supaya dapat ingat kepada Engkau, selalu memuji dan memuliakan nama-Mu yang paling besar untuk kami, yaitu hidup. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau sudah memanggil para laki-laki dan perempuan
tertentu kepada kedudukan kepemimpinan di dalam gereja. Apakah itu ada di majelis, sekolah minggu, ibadah pemuda, serta persekutuan-persekutuan serta kelompok-kelompok lain yang ada. Semua mereka ini adalah para hamba yang Engkau pilih. Engkau sudah mendelegasikan kepada mereka suatu tanggung jawab yang serius dan besar. Bahkan pemeliharaan jiwa-jiwa di dalam cakupan tugas mereka. Tuhan, bagi mereka kami berdoa supaya Engkau mengaruniakan kepada mereka kasih karunia khusus dan pengurapan roh, sehingga mereka dengan baik diperlengkapi untuk tugas ini. Bapa di surga, tolonglah mereka untuk selalu rajin dan setia di dalam jabatan, selalu ingat akan kesejahteraan rohani dari kawanan domba. Tanamkan pada setiap hati mereka suatu keinginan mengenai firman-Mu lebih baik dan sungguh-sungguh dan mendalam, supaya mempersembahkan waktu dan energi untuk persiapan rohani setiap hari. Karuniakan pada mereka masing-masing suatu kesaksian untuk menghabiskan dan dihabiskan di dalam pelayanan milik Tuhan. Jagalah semua hamba-Mu, di dalam tubuh, jiwa, dan roh terbakar habis sebelum Ia datang. Inilah doa kami di dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Engkau bawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Nah, adik-adik, saatnya kita masuk ke dalam persembahan. Nah, adik-adik, jangan lupa siapkan uang persembahannya ya adik-adik ya. Tadi kan di awal kakak udah bilang, siapkan uang persembahannya. Oh ya adik-adik, kemarin kan adik-adik udah pada dapat celengan ya. Adik-adik, Kak, waktu pasca ya Kak ya? Iya, waktu pasca dapat celengan kan ya Kak Neti ya. Iya. Nah, celengannya itu gunanya untuk apa Kak? Untuk nyimpen persembahan Kak di dalam celengan. Oh ya, jadi adik-adik ya, persembahan yang sudah adik-adik siapkan ya bisa ditaruh di celengan ini nih ya, di celengan yang kemarin dibagikan pada saat perayaan Paskah ya Kaneti ya. Iya. Nah, selain ditaruh di celengan, apa lagi Kaneti? Iya, selain adik-adik bisa kumpulkan di celengan, adik-adik bisa juga kalau nggak mau taruh di celengan, adik-adik bisa langsung juga transfer adik-adik dengan cara scan QR code. Adik-adik bisa melalui OVO Kak, Ya, terus GoPay, terus apa Kak?
Dana dan Genius juga Oh, bisa iya, Kak. bisa ya, adik-adik tinggal scan aja. Terus Kak, kalau persembahan untuk Pelkat PA ada kodenya Kak. Oh ya, Iya. gimana jadi- Kak caranya Kak? Jadi Untuk transfernya? kalau adik-adik mau ketik nilai persembahannya, Iya. di belakangnya itu ditambahin angka 11 Kak. Oh gitu Jadi ya Kak kalau Neti? misalnya 5.000 Mm-mm. berarti 5011 Kak. Kodenya Pelkat PA. Kalau 5.000 berarti 5011 itu kodenya ya Kak ya? Iya, jadi itu Pelkat PA. persembahan dari adik-adik di Pelkat PA Kak. Nah adik-adik silakan ya, adik-adik mau pilih yang mana ya? Iya, boleh Mau scan boleh atau boleh di masukin celengan. Nih. Ya, sebelumnya Kak, kita mau menyanyi lagu persembahan dulu nih Kak. Iya. Dari mana Kidung Iya, Cirianya Pak? dari Kidung Ceria 356 bait 1 dan 3 Kak. Oke. Judulnya Judulnya? Ku beri persembahan. Ya, ku Kak beri Ina. persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Mari kawan-kawan rela hatilah bawa persembahan, datanglah segera. Ya, adik-adik, sekarang kita mau mendoakan persembahan yang sudah kita bawa kepada Tuhan. Kaneti mau ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami membawa persembahan kami kepadamu. Berkatilah Tuhan persembahan kami ini agar boleh berguna untuk pekerjaan perluasan kerajaan-Mu, untuk membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Nah, Kaneti, sekarang kita akan masuk ke warta Pelkat PA nih Kaneti. Kira-kira warta Pelkat PA itu apa saja ya Kaneti? Ya, yang pertama Kak, kita kakak-kakak layan mengucapkan terima kasih Kak untuk adik-adik kita yang sudah bersedia melayani sebagai pendoa syafaat dalam IMPA hari ini. Siapa aja ya Kak? Siapa Pendoa aja, syafaatnya Kak? itu tadi adalah adik Jesslyn Kak Ya. dari sektor 11 dan adik Matthew dari sektor 13. Iya. Terima kasih untuk pelayanannya. Terima kasih adik Jesslyn dan Matthew. Kemudian ada apa lagi ya Kak wartanya? Ada ucapan terima kasih nih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya ya. Video ayat hafalannya adik-adik nanti bisa dilihat setelah warta dan setelah IMPA hari ini ya Kak ya. Oh, jadi jangan buru-buru ditutup dulu Iya, ya Kak linknya ya Kak, karena mm-mm. nanti ada ayat hafalan yang adik-adik sudah kirim ke kakaknya. Iya betul Kaneti. Ya. Mazmur 107 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan 1a. sebab Dia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan Mazmur 107 Dia baik. ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik.
7 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selamat hari Minggu. Mazmur 107. Terus berikutnya Kak, ada warta yang ketiga Kak. Apa Kak? Jadi kita mengharapkan adik-adik dari sektor 1 sampai 16 Mm-mm. yang rindu untuk memberikan kesaksian pujian Kak. Jadi bisa Berupa apa Kak? iya, jadi kesaksian pujian itu mereka bisa rekam Kak. Gitu ya Kak Iya, ya? terus videonya bisa dikirim ke kakak layan di posnya masing-masing. Jadi pada saat IMPA, adik-adik video adik-adik itu bisa dimasukkan ke dalam IMPA Kak. Iya, gitu ya, jadi Kak, ya. adik-adik semangat ya Kak untuk Iya. mengisi kesaksian pujian. Jadi kalau mau mengirimkan kesaksian juga bisa ya Kak ya, Tapi direkam. bajunya harus rapi ya Kak ya. Wah, Seperti iya dong ibadah, pastinya Kak. iya seperti waktu ibadah IMPA. Nah, lalu apa lagi nih? Nah, sekarang adik-adik nih ya, warta yang keempat itu SBAH ya adik-adik. SBAH bisa adik-adik dapatkan dan baca dengan cara mendownload ya Kak Oh, di-download di Kak. Google Playbook Kak. Oh, iya. Nah, adik-adik bisa cari dengan keywordnya yaitu SBAH GPIB edisi April 2021. Nah, minta tolong sama mama papanya ya kalau adik-adik kurang mengerti, tapi pastinya adik-adik mah udah pinter-pinter ya Kak ya. Iya, udah canggih-canggih ya Udah Kak ya. canggih-canggih. Iya. Terus Kak, kan tadi waktu persembahan kita menghimbau, kita mengajak adik-adik yang nggak transfer lewat QR code, mereka mengumpulkan lewat celengan ya Kak, Iya. yang sudah dibagikan pada waktu Paskah kemarin ya Kak. Iya. Nah, jadi itu dikumpulin setiap minggu. Nanti nggak usah setiap minggu adik-adik kasih, ya kan Kak? Nanti bisa akhir bulan, kalau mama papanya bisa ke gereja, mungkin bisa disampaikan ke kotak yang ada di gereja Kak. Oh, begitu ya. Bersama adik-adik, bisa juga kalau adik-adik mau tulis nama Pelkat PA dari adik siapa, sektor berapa, bisa juga Kak ditulis Kak. Gitu Iya. ya. Atau kalau misalnya mama papanya nggak sempet gimana ya Kak? Bisa info ke kakak layannya atau kakak di sektornya Kak. Oh, jadi bisa Un- dititip ya Kak? Iya, untuk kakak layannya itu ambil ya Kak atau jemput bola. Iya. Yang Gitu. penting tiap minggu adik-adik jangan lupa kasih Persembahan. persembahan. Nah, Terus sekarang ada juga warta apa lagi Kak? ada lagi ya Kak ya. Wartanya nih yang terakhir nih, wartanya itu adalah saat teduh virtual. Oh, Nah, ada juga Kak. Iya ada Kak saat teduh virtual sekarang. Jadi saat teduh virtual untuk adik-adik akan dilakukan dari sektor 1 sampai sektor 16 gitu. pada hari Jumat, tanggalnya itu tanggal 23 April 2021 Kak. Jamnya Jam itu berapa Kak? jam 19.30 Oh, setengah waktu 8 Indonesia. malam ya Kak? Iya. Oh, iya. Waktu Indonesia Barat ya Kak ya, melalui via Zoom Kak. Oh, lewat Zoom. Nanti linknya dibagi nih Kak ya? Ya, nanti link Zoom-nya akan dibagikan sama kakak layan di sektornya Kak ya. Oh gitu. Jadi Iya. jangan lupa ya adik-adik, tanggal 23 April Ya. 2021 jam setengah 8 Iya, malam. Adik-adik sudah siap dengan link Zoom yang diberikan oleh kakak-kakak layan. Ya. Ya, demikian warta dari Pelkat PA minggu ini Kak. Iya. Kak Ratna, Ya. nggak terasa ya kita udah sampai di penghujung Penghujung. IMPA. Iya. Iya, kita akan mengakhiri IMPA kita adik-adik pada minggu ini. Sebelumnya kita mau nyanyi dulu Kak Ratna. Iya, sebelum kita menutup IMPA kita. Berarti kita ajak adik-adik lagi untuk berdiri ya Kak, Iya. biar semangat. Biar semangat. Yuk adik-adik berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Kidung Ceria nomor 199. 199. Yang judulnya apa Kak? Ku suka menuturkan Ya, bait 1 tuh, dan dan bait
3. Kak Ina. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Oleh karena itu, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus boleh hadir bersama-sama dengan kami, dan kami boleh beribadah dari awal sampai akhir dengan lancar, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, semoga firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, anak-anak-Mu, boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Dan sekarang, ibadah kami sudah berakhir. Semoga Engkau tetap beserta dengan kami, ya Tuhan, dan tetap ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih, ya Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu.